Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa memudahkan bagi pelatih kepala John Hartman program naturalisasi pemain untuk timnas kita terus akan berjalan. Tapi bagaimana juga bisa menjadi juara di FIFA Asian Cup pada September dan Oktober pertama kali dalam sejarah, dan soal naturalisasi juga didukung oleh pemerintah. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Jangan berkedip, karena proyek besar Timnas Indonesia mulai menunjukkan bentuknya. John Hartman bukan hanya sedang memikirkan satu pertandingan atau satu turnamen. Pelatih asal Kanada ini disebut membawa visi jangka panjang untuk membangun Garuda menuju level yang lebih tinggi. Dan untuk mewujudkan target tersebut, kekuatan pemain naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal terbaik bisa menjadi bagian penting dari strateginya. Bayangkan jika Garuda Caling full naturalisasi tidak ada satupun local pride, karena hasil evaluasi kemarin gagal di Piala AFF, tapi FIFA ASEAN ini benar-benar menjadi ajang untuk mengumpulkan seluruh pemain terbaik yang tersedia. Nama-nama seperti Martin Paes, Jai Itzes, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk sudah memberikan gambaran betapa kuatnya fondasi skuad Indonesia. Tetapi ceritanya belum selesai, karena muncul pula 3 nama yang bisa membuat persaingan semakin panas: Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Struijk berpotensi menambah kekuatan di lini belakang, Ulrich bisa memberikan kreativitas baru di lini tengah, sementara Zandbergen dapat menjadi alternatif tambahan untuk lini serang. Namun pertanyaannya, apakah semua nama ini benar-benar akan bersatu di bawah komando John Hartman? Dan yang lebih menarik lagi, mengapa Hartman membutuhkan skuad sedalam itu? Jawabannya ada pada proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Piala AFF bisa menjadi ruang eksperimen dan evaluasi, sementara AFC Asian Cup 2027 akan menjadi ujian serius untuk melihat sejauh mana Garuda mampu bersaing di level Asia. Setelah itu, seluruh proses diarahkan menuju satu mimpi yang jauh lebih besar, Piala Dunia 2030. Jadi, apa sebenarnya strategi John Hartman? Siapa saja pemain yang bisa masuk dalam proyek Garuda Caling? Dan apakah 3 nama baru ini benar-benar bisa menjadi senjata rahasia Indonesia? Simak pembahasannya sampai akhir, karena peta kekuatan Timnas Indonesia bisa saja berubah total. Menurut kalian, jika 3 nama ini benar-benar bergabung, siapa yang paling cocok menjadi senjata utama Timnas Indonesia? Pascal Struijk, Laurin Ulrich, atau Dean Zandbergen? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian ingin melihat skuad terbaik Indonesia tampil di FIFA Asian Cup, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia dan perkembangan pemain naturalisasi. Kita tunggu bersama, apakah proyek besar ini benar-benar akan menjadi kenyataan? Publik sepak bola Indonesia kembali dibuat penasaran. Jika benar PSSI memberikan lampu hijau kepada John Hartman untuk menggunakan kekuatan penuh pemain naturalisasi di FIFA Asian Cup, maka Timnas Indonesia bisa tampil dengan wajah yang jauh lebih menakutkan. Bukan hanya nama-nama yang sudah familiar, kini muncul 3 calon senjata baru yang kabarnya bisa menambah kedalaman skuad: Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Pertanyaannya, seberapa besar perubahan yang bisa mereka berikan jika benar-benar bergabung? John Hartman kini berpotensi mendapatkan lebih banyak pilihan untuk membangun skuad terbaik Indonesia di FIFA Asian Cup. Dengan dukungan PSSI terhadap komposisi pemain naturalisasi, persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama juga diprediksi semakin ketat. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Pascal Struijk. Pemain berposisi sebagai bek ini bisa menjadi tambahan penting di lini belakang, terutama untuk memberikan kekuatan, pengalaman, serta opsi berbeda dalam membangun pertahanan yang lebih solid. Kemudian ada Laurin Ulrich yang bisa menawarkan sesuatu yang berbeda di lini tengah. Kreativitas, kemampuan mengalirkan bola, dan fleksibilitas dalam bermain dapat menjadi senjata tambahan bagi Hartman ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Kehadiran Ulrich berpotensi membuat pilihan strategi di lini tengah semakin beragam. Sementara itu, Dean Zandbergen menjadi nama yang menarik untuk sektor penyerangan. Jika mampu masuk ke dalam proyek Timnas Indonesia, Zandbergen bisa memberikan opsi tambahan di lini depan sekaligus meningkatkan persaingan antar penyerang. Dengan lebih banyak pilihan pemain, Hartman tidak harus bergantung pada satu pola permainan saja. Namun tentu saja, semua ini masih bergantung pada proses yang harus dilalui. Jika Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen benar-benar berhasil bergabung, maka Hartman akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih besar. Bukan hanya soal jumlah pemain, tetapi juga variasi karakter yang bisa digunakan untuk menghadapi berbagai situasi pertandingan. Bayangkan jika lini belakang mendapatkan tambahan kekuatan dari Struijk, lini tengah memperoleh kreativitas dari Ulrich, sementara lini depan punya opsi baru lewat Zandbergen. Kombinasi tersebut tentu bisa membuat persaingan internal semakin sengit sekaligus memberi Hartman lebih banyak senjata untuk mengejar target besar Indonesia di FIFA Asian Cup. Kini pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang akan dipanggil,
tetapi bagaimana Hertman menyusun kepingan-kepingan tersebut menjadi sebuah tim yang benar-benar solid. Sebab, memiliki banyak pemain berkualitas adalah satu hal, sedangkan mengubahnya menjadi tim yang kompak dan efektif adalah tantangan yang berbeda. Kalau melihat komposisi tersebut, satu hal yang menjadi semakin menarik adalah bagaimana John Hertman akan menentukan prioritasnya. Sebab, ketika semakin banyak pemain berkualitas tersedia, maka tantangan terbesar bukan lagi sekadar mencari pemain, tetapi memilih kombinasi yang paling tepat untuk setiap pertandingan. Di sektor pertahanan, kehadiran Pascal Struijk bisa memberikan Hertman sebuah alternatif yang sangat menarik. Struijk dapat menjadi bagian dari lini belakang yang mengutamakan kekuatan fisik, ketenangan dalam duel, sekaligus kemampuan membaca situasi. Jika dirinya benar-benar tersedia untuk Indonesia, tentu Hertman akan memiliki satu opsi tambahan yang bisa digunakan ketika menghadapi lawan dengan gaya permainan berbeda. Lalu bergeser ke lini tengah, nama Laurin Ulrich juga patut menjadi perhatian. Dalam pertandingan dengan pertahanan lawan yang rapat, pemain dengan kreativitas dan kemampuan menemukan ruang bisa menjadi pembeda. Hertman membutuhkan pemain yang mampu mengubah tempo, membuka ruang, serta menciptakan peluang ketika permainan berjalan buntu. Dan disinilah Ulrich bisa menjadi salah satu kepingan yang menarik untuk diperhatikan. Sementara di lini depan, Dean Zandbergen bisa menghadirkan persaingan baru. Persaingan seperti ini justru bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Setiap penyerang akan dituntut menunjukkan performa terbaiknya agar mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih. Semakin banyak pilihan berkualitas, semakin besar pula kemungkinan Hertman menemukan kombinasi lini depan yang paling efektif. Tetapi perlu diingat, sepak bola tidak hanya ditentukan oleh nama besar. Pemain yang bagus harus bisa menyatu dengan sistem, memahami instruksi pelatih, dan memiliki chemistry dengan rekan-rekannya. Inilah pekerjaan besar Hertman apabila PSSI benar-benar berhasil menghadirkan tambahan kekuatan tersebut. Jika semua proses berjalan lancar, Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang semakin menarik. Hertman dapat memainkan pendekatan berbeda sesuai kebutuhan pertandingan. Ketika membutuhkan pertahanan yang lebih kuat, tersedia opsi tambahan. Ketika membutuhkan kreativitas, ada pemain yang bisa memberikan solusi. Dan ketika membutuhkan daya gedor lebih besar, pilihan di lini serang juga semakin beragam. Inilah yang membuat proyek timnas Indonesia menuju FIFA Asian Cup menjadi semakin menarik untuk diikuti. Bukan hanya tentang siapa yang berhasil dinaturalisasi, tetapi juga tentang bagaimana seluruh pemain tersebut nantinya dirangkai menjadi sebuah tim yang mampu bermain dengan identitas yang jelas. Target besar tentu membutuhkan persiapan besar. PSSI harus memastikan proses administrasi dan kelayakan setiap pemain berjalan sesuai aturan, sementara Hertman harus menemukan formula terbaik agar seluruh potensi tersebut bisa benar-benar memberikan dampak di lapangan. Jika tiga nama ini benar-benar masuk ke dalam perhitungan, persaingan menuju skuad utama dipastikan semakin panas. Dan bagi para pemain yang sudah lebih dulu berada di timnas Indonesia, situasi ini juga menjadi tantangan untuk terus meningkatkan performa. Karena pada akhirnya, jersey timnas Indonesia bukan diberikan berdasarkan nama, melainkan berdasarkan performa, kebutuhan tim, dan keputusan pelatih. Siapapun yang paling siap, paling cocok dengan sistem, dan mampu memberikan kontribusi besar, dialah yang akan memiliki peluang terbesar untuk tampil. Jadi, sekarang tinggal menunggu bagaimana perkembangan berikutnya. Apakah Pascal Struijk benar-benar akan menjadi tembok baru di lini belakang? Apakah Laurin Ulrich bisa menjadi kreator tambahan di lini tengah? Dan apakah Dean Zandbergen akan menjadi kejutan baru di lini depan? Jika ketiganya berhasil masuk, bukan tidak mungkin peta persaingan di skuad Indonesia akan berubah secara signifikan. Hertman akan memiliki lebih banyak pilihan, PSSI mendapatkan tambahan kekuatan, dan para supporter tentu semakin memiliki alasan untuk menaruh harapan tinggi. Namun satu hal yang pasti, perjalanan menuju FIFA Asian Cup masih panjang. Setiap proses harus dilalui dengan tepat, dan setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Karena target Indonesia bukan hanya memiliki skuad yang terlihat kuat di atas kertas, tetapi membangun tim yang benar-benar siap bertarung ketika pertandingan dimulai. Dan kalau seluruh kepingan ini akhirnya berhasil disatukan, kita mungkin akan melihat salah satu skuad Indonesia dengan kedalaman paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Tinggal satu pertanyaan besar, siapa yang nantinya benar-benar mendapatkan kepercayaan John Hertman ketika laga penting tiba? Jawabannya tentu akan ditentukan di lapangan. Dan ketika saat itu datang, seluruh mata akan tertuju kepada timnas Indonesia. Apakah generasi baru dengan tambahan kekuatan naturalisasi ini mampu membawa Merah Putih melangkah lebih jauh dan mengejar target besar di FIFA Asian Cup? Kita tunggu perkembangan selanjutnya, dan kalau berbicara tentang proyek besar ini, perhatian tentu tidak berhenti pada tiga nama yang baru saja kita bahas. Satu istilah yang juga mulai menarik perhatian adalah Garuda Caling. Jika konsep ini benar-benar diarahkan untuk mengumpulkan seluruh pemain yang memiliki peluang memperkuat timnas Indonesia, maka Hertman akan dihadapkan pada satu pekerjaan besar. Menyusun skuad dengan kombinasi pemain terbaik dari berbagai posisi. Bayangkan sebuah pemusatan latihan dengan hampir seluruh pemain potensial hadir. Para pemain yang sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia harus bersaing dengan pemain baru yang datang membawa kualitas dan pengalaman berbeda. Situasi seperti ini tentu akan meningkatkan standar latihan sekaligus membuat setiap pemain harus tampil maksimal sejak hari pertama.
Garuda Caling bisa menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana kedalaman skuad Indonesia. Bukan hanya pemain naturalisasi yang menjadi sorotan, tetapi juga pemain lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan Garuda. Karena bagaimanapun, kekuatan timnas Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu kelompok pemain. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pemain bisa melebur menjadi satu tim dengan tujuan yang sama. John Hertman pun harus menentukan siapa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Nama besar tidak otomatis mendapatkan tempat utama. Setiap pemain harus membuktikan kualitasnya, memahami taktik, dan mampu bekerja sama dengan pemain lain. Jika seluruh kandidat terbaik benar-benar mendapatkan kesempatan dalam Garuda Caling, persaingan di setiap posisi bisa menjadi sangat menarik. Lini belakang memiliki banyak opsi, lini tengah semakin kaya kreativitas, sementara sektor depan mempunyai lebih banyak pilihan untuk menciptakan ancaman ke gawang lawan. Dan justru disinilah keuntungan terbesar yang bisa didapat Hertman. Pelatih asal Kanada tersebut tidak harus menggunakan satu formula sepanjang turnamen. Ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan, dia bisa memilih pemain dengan kreativitas tinggi. Ketika menghadapi tim yang mengandalkan fisik, dia bisa menurunkan pemain dengan karakter lebih kuat. Bahkan ketika membutuhkan perubahan permainan di babak kedua, bangku cadangan pun bisa menjadi sumber kekuatan baru. Garuda Caling dengan komposisi pemain terbaik juga bisa menjadi ajang untuk membangun chemistry. Para pemain yang sebelumnya belum pernah bermain bersama dapat mulai memahami karakter satu sama lain. Dari sinilah sebuah tim dibentuk, bukan hanya dari nama-nama besar, tetapi dari kerjasama yang terus dibangun dalam latihan dan pertandingan. Namun, publik tentu harus bersabar. Proses naturalisasi, pemanggilan pemain, hingga kelayakan untuk membela Indonesia tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Karena itu, setiap nama yang beredar sebagai kandidat tidak bisa langsung dianggap sebagai pemain timnas Indonesia sebelum prosesnya benar-benar selesai. Tetapi jika pada akhirnya semua kepingan berhasil dikumpulkan, bayangkan bagaimana persaingan menuju starting 11. Setiap posisi akan memiliki lebih banyak kandidat. Setiap pemain akan dituntut memberikan performa terbaik. Dan bagi Hertman, kondisi tersebut adalah sebuah kemewahan sekaligus tantangan. Kemewahan karena dia mempunyai banyak pilihan. Tantangan karena memilih 11 pemain terbaik dari skuad yang sangat dalam bukan pekerjaan mudah. Inilah yang membuat istilah Garuda Caling full pemain naturalisasi begitu menarik perhatian. Jika benar-benar diwujudkan dengan perpaduan pemain naturalisasi dan pemain lokal terbaik, Indonesia berpotensi memiliki skuad yang jauh lebih kompetitif dan fleksibel. Kini tinggal bagaimana PSSI dan tim kepelatihan mengelola seluruh potensi tersebut. Jangan sampai banyaknya pilihan justru membuat komposisi kehilangan keseimbangan. Sebaliknya, jika semua dirancang dengan matang, Garuda Caling bisa menjadi langkah penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi target besar di FIFA ASEAN Cup. Dan sekali lagi, pertanyaan terbesar ada di tangan John Hertman. Siapa yang akan dipanggil? Siapa yang mampu bertahan sampai skuad final? Dan siapa yang nantinya menjadi pilihan utama ketika Garuda turun ke lapangan? Satu hal yang pasti, persaingan untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia bisa menjadi semakin panas. Para pemain tidak hanya bersaing dengan lawan di atas lapangan, tetapi juga bersaing dengan rekan sendiri untuk mendapatkan kepercayaan pelatih. Kalau seluruh proses ini berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin kita akan melihat Garuda dengan kedalaman skuad yang belum pernah seperti ini sebelumnya. Dan ketika para pemain terbaik akhirnya berkumpul dengan satu jersey, satu lambang, dan satu tujuan, pertanyaannya hanya tinggal satu. Seberapa jauh Garuda mampu terbang di FIFA ASEAN Cup? Jangan lupa, perjalanan ini baru dimulai. Perkembangan setiap nama, keputusan PSSI, dan langkah John Hertman akan terus menjadi perhatian. Jadi, tetap ikuti kabar terbaru Timnas Indonesia, karena bisa saja kejutan berikutnya datang dari satu nama yang selama ini belum banyak diperbincangkan. Kalau konsep Garuda Caling benar-benar diarahkan untuk menghadirkan kekuatan terbaik yang tersedia, maka daftar pemain yang masuk radar tentu bisa menjadi sangat panjang. Dari lini belakang sampai lini depan, Indonesia memiliki sejumlah pemain keturunan yang selama ini menjadi perhatian publik. Dan apabila seluruh proses berjalan sesuai aturan serta para pemain tersebut memenuhi syarat untuk membela Merah Putih, John Hertman akan memiliki banyak pilihan untuk membangun skuad yang sangat kompetitif. Di lini belakang, nama-nama pemain yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari proyek naturalisasi dapat menjadi fondasi. Mereka bisa dipadukan dengan pemain keturunan lain yang memiliki karakter berbeda, sehingga Hertman tidak hanya mempunyai satu pilihan ketika menentukan formasi. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Pascal Struij sebagai salah satu kandidat baru menjadi semakin menarik. Struij bisa menjadi tambahan kekuatan untuk membuat persaingan di lini pertahanan semakin ketat. Jika sebelumnya Hertman sudah memiliki beberapa opsi back, masuknya Struij akan membuat pilihan semakin beragam. Artinya, pelatih bisa menentukan pasangan back berdasarkan karakter lawan yang akan dihadapi. Bergeser ke lini tengah, Indonesia juga membutuhkan pemain yang mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Para gelandang yang sudah tersedia dapat menjadi fondasi, tetapi Hertman tentu membutuhkan pemain dengan karakter berbeda untuk situasi tertentu. Disinilah nama Laurin Ulrich menjadi salah satu kandidat yang menarik. Ulrich dapat ditempatkan sebagai salah satu opsi kreatif. Kehadirannya berpotensi memberikan variasi ketika Indonesia membutuhkan pemain yang mampu membuka pertahanan lawan, mengatur tempo, atau menciptakan peluang dari area tengah. Jika digabungkan dengan gelandang-gelandang yang sudah ada,
Hertman bisa memiliki lebih banyak kombinasi. Kemudian di sektor depan, persaingan juga berpotensi semakin menarik. Indonesia membutuhkan penyerang yang bukan hanya mampu mencetak gol, tetapi juga bisa bergerak membuka ruang dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Dean Zandbergen pun bisa menjadi salah satu nama yang menambah pilihan tersebut jika prosesnya benar-benar terrealisasi. Dengan begitu, 3 nama baru ini sebenarnya bukan berdiri sendiri. Struijk, Ulrich, dan Zandbergen justru bisa menjadi kepingan tambahan dalam sebuah proyek yang lebih besar. Struijk memberikan opsi di belakang, Ulrich memperkaya kreativitas di tengah, sementara Zandbergen menambah alternatif di lini depan. Dan jika kita membayangkan skenario Garuda Caling dengan seluruh pemain naturalisasi dan pemain keturunan yang memenuhi syarat berkumpul dalam satu pemusatan latihan, Hertman akan mendapatkan satu keuntungan besar, kompetisi internal. Setiap pemain harus berjuang mendapatkan tempat. Tidak ada jaminan siapapun menjadi starter hanya karena reputasi. Pemain yang tampil paling baik dalam latihan, paling cocok dengan sistem, dan paling siap secara taktikal akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk skuad utama. Inilah yang bisa membuat proyek Garuda Caling menjadi sangat menarik. Bayangkan lini belakang dengan berbagai pilihan pemain berpengalaman, lini tengah yang memiliki kombinasi pemain pekerja keras dan kreator, serta lini depan yang mempunyai beberapa alternatif penyerang. Kemudian tambahkan 3 nama kandidat baru tadi. Pascal Struijk di belakang, Laurin Ulrich di tengah, dan Dean Zandbergen di depan. Jika semuanya benar-benar tersedia untuk Indonesia, kedalaman skuad Hertman tentu akan semakin besar. Namun, jangan lupa bahwa sepak bola bukan permainan yang dimenangkan hanya dengan mengumpulkan nama. Hertman harus memastikan seluruh pemain memahami sistem yang sama. Chemistry juga harus dibangun. Pemain lokal dan pemain naturalisasi harus bisa bermain sebagai satu kesatuan. Karena itulah Garuda Caling bisa menjadi sangat penting. Pemusatan pemain dalam jumlah besar dapat memberikan kesempatan kepada tim kepelatihan untuk melihat langsung kemampuan setiap kandidat. Dari sana, Hertman bisa menyaring siapa yang benar-benar cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Dan kalau proses seleksi tersebut menghasilkan skuad terbaik, maka Indonesia bisa memasuki FIFA ASEAN Cup dengan banyak senjata. Bukan hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain, tetapi memiliki kedalaman di setiap lini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah PSSI mampu mewujudkan proyek besar tersebut? Apakah seluruh pemain kandidat akan bersedia memperkuat Indonesia? Dan yang paling penting, apakah 3 nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, serta Dean Zandbergen benar-benar bisa menjadi bagian dari era baru Garuda? Jika jawabannya iya, maka John Hertman akan mendapatkan tugas sekaligus keuntungan yang luar biasa. Dia memiliki banyak pilihan untuk membentuk tim sesuai lawan dan situasi pertandingan. Dan mungkin inilah gambaran Garuda Caling yang selama ini diharapkan para supporter, bukan sekadar memanggil pemain sebanyak-banyaknya, tetapi mengumpulkan kandidat terbaik, menyaring mereka secara objektif, kemudian membentuk skuad yang benar-benar siap membawa nama Indonesia. Struijk bisa menjadi tembok baru, Ulrich bisa menjadi otak tambahan di lini tengah, Zandbergen bisa menjadi opsi baru untuk memburu gol. Sementara pemain-pemain naturalisasi dan keturunan lainnya menjadi bagian dari fondasi yang membuat persaingan semakin kompetitif. Jika seluruh kepingan tersebut berhasil disatukan, maka satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah Garuda Caling ini bisa menjadi awal dari skuad Indonesia paling lengkap untuk memburu target besar di FIFA ASEAN Cup? Jawabannya akan ditentukan oleh proses, keputusan PSSI, dan tentu saja pilihan John Hertman. Tetapi satu hal yang pasti, semakin banyak pemain berkualitas yang tersedia secara sah untuk membela Indonesia, semakin besar pula pilihan yang dimiliki sang pelatih. Dan bagi para supporter, kini waktunya menunggu. Siapa nama berikutnya yang akan muncul? Apakah akan ada kejutan baru setelah Struijk, Ulrich, dan Zandbergen? Atau justru salah satu dari 3 nama tersebut yang lebih dahulu benar-benar mendekat ke Garuda? Perjalanan Garuda Caling masih panjang. Tetapi jika semua rencana ini berhasil, satu hal jelas, persaingan menuju skuad utama timnas Indonesia akan menjadi semakin panas, dan setiap pemain harus siap memberikan kemampuan terbaiknya demi satu tempat di bawah panji merah putih. John Hertman tampaknya tidak ingin membangun timnas Indonesia hanya untuk satu turnamen. Sejak awal kedatangannya, target yang dibicarakan jauh lebih besar, yaitu membawa Garuda menuju Piala Dunia 2030. Bahkan Hertman menyebut Piala Asia 2027 sebagai salah satu tahapan penting sebelum menuju target tersebut. Artinya, setiap pertandingan dan setiap turnamen akan menjadi bagian dari proses panjang untuk menemukan komposisi terbaik timnas Indonesia. Dan sekarang, perhatian mulai tertuju pada bagaimana Hertman akan memaksimalkan pemain naturalisasi, diaspora, serta pemain lokal dalam satu sistem permainan. Nama-nama seperti Martin Paes, Jai Itzes, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafal Struijk, dan para pemain naturalisasi atau keturunan lain yang sudah tersedia dapat menjadi bagian dari fondasi skuad. Mereka bukan sekadar dikumpulkan karena memiliki nama besar, tetapi harus diuji apakah benar-benar cocok dengan sistem permainan yang ingin dibangun Hertman. Menariknya, proyek tersebut masih bisa mendapatkan tambahan kekuatan. 3 nama yang sebelumnya kita bahas, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, muncul sebagai kandidat yang menarik untuk diperhatikan. Namun ketiganya belum bisa disebut sebagai pemain timnas Indonesia sebelum proses kelayakan dan administrasi benar-benar selesai.
Pascal Struijk menjadi nama yang sangat menarik karena posisinya dapat memberikan tambahan kualitas di lini belakang. Jika suatu hari prosesnya benar-benar terrealisasi, Hertman bisa mendapatkan opsi back dengan pengalaman sepak bola level tinggi. Struijk dapat ditempatkan sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat pertahanan sekaligus menambah kedalaman skuad. Kemudian ada Laurin Ulrich. Jika benar-benar tersedia untuk Indonesia, gelandang ini dapat memberikan variasi di lini tengah. Hertman membutuhkan pemain yang mampu menjaga tempo sekaligus memberikan kreativitas ketika Garuda menghadapi pertahanan lawan yang rapat. Kehadiran Ulrich akan membuat persaingan di sektor tengah semakin menarik. Sementara Dean Zandbergen bisa menjadi opsi tambahan di lini serang. Dengan karakter penyerang yang berbeda dari beberapa pemain yang sudah dimiliki Indonesia, Zandbergen dapat memberikan Hertman alternatif ketika membutuhkan gaya permainan yang lebih langsung dan mengandalkan kekuatan di area depan. Menariknya, ketiga nama tersebut bukan hanya cocok untuk kebutuhan jangka pendek. Jika benar-benar bergabung, mereka juga dapat menjadi bagian dari proyek jangka panjang Hertman menuju 2030. Inilah yang membuat strategi naturalisasi harus dilihat lebih jauh daripada sekadar mengejar hasil satu turnamen. Piala Asia 2027 menjadi ujian serius. Sebelum berbicara mengenai Piala Dunia 2030, ada ujian besar yang sudah menunggu, yaitu AFC Asian Cup 2027. Indonesia berada di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Hertman sendiri menilai Piala Asia tersebut penting untuk mengukur kemampuan Indonesia menghadapi lawan yang lebih kuat dan memperkecil jarak dengan negara-negara papan atas Asia. Artinya, skuad yang dibentuk Hertman harus benar-benar diuji menghadapi level permainan yang lebih tinggi. Pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa bisa memberikan keuntungan, tetapi mereka tetap harus membuktikan kemampuan ketika menghadapi tim-tim kuat Asia. Dan disinilah konsep Garuda Caling menjadi sangat penting. Hertman bisa melihat seluruh kandidat, membandingkan kemampuan mereka, kemudian menentukan siapa yang benar-benar layak masuk dalam proyek jangka panjang. Jika Struijk masuk, persaingan di lini belakang semakin ketat. Jika Ulrich tersedia, pilihan kreatif di tengah semakin banyak. Jika Zandbergen berhasil menjadi bagian dari skuad, lini depan mendapatkan tambahan alternatif. Tetapi bukan berarti ketiga nama tersebut otomatis menjadi pemain utama. Justru mereka harus bersaing dengan pemain yang sudah lebih dahulu membela Garuda. Dari ujian awal menuju Piala Dunia 2030. Inilah yang membuat Piala AFF dan turnamen internasional lainnya menjadi sangat penting. Hertman sendiri menegaskan bahwa target utama Indonesia adalah Piala Dunia 2030, sementara kompetisi-kompetisi sebelumnya digunakan sebagai tahapan untuk mencapai target tersebut. Jadi, jangan heran jika Hertman melakukan eksperimen terhadap komposisi pemain. Ada pemain yang diberi kesempatan, ada pemain yang harus menunggu, dan ada pula pemain baru yang harus membuktikan diri. Semua itu merupakan bagian dari seleksi panjang. Hertman tidak hanya mencari 11 pemain terbaik. Ia membutuhkan sekitar satu skuad penuh yang memiliki kualitas merata. Sebab perjalanan menuju 2030 membutuhkan kedalaman. Cedera, penurunan performa, perubahan lawan, hingga kebutuhan taktik dapat membuat komposisi pemain berubah setiap saat. Karena itu, kombinasi pemain naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal harus dibangun secara seimbang. Jika strategi tersebut berhasil, maka Indonesia bukan hanya memiliki starting 11 yang kuat, tetapi juga bangku cadangan yang mampu mengubah pertandingan. Bayangkan ketika Hertman memiliki pilihan di lini belakang dengan Jai Itzes dan pemain-pemain lainnya, kemudian mendapatkan tambahan opsi seperti Struijk. Di lini tengah terdapat pemain-pemain berpengalaman dan kreatif, lalu Ulrich masuk sebagai alternatif baru. Sementara di lini depan terdapat berbagai pilihan penyerang, kemudian Zandbergen hadir sebagai tambahan kekuatan. Itulah gambaran skuad yang sedang dibangun, bukan untuk satu pertandingan, bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi untuk sebuah perjalanan panjang menuju 2030. Dan justru karena itu, AFC Asian Cup 2027 bisa menjadi salah satu ujian terbesar pertama bagi proyek Hertman. Di sana kita bisa melihat apakah kombinasi pemain lokal dan naturalisasi benar-benar mampu bersaing di level Asia. Jika berhasil melewati ujian tersebut, kepercayaan diri skuad akan meningkat. Jika masih terdapat kelemahan, Hertman masih mempunyai waktu untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi sebelum memasuki tahapan berikutnya menuju Piala Dunia 2030. Jadi, strategi John Hertman sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar mengejar kemenangan hari ini. Ia sedang membangun sebuah fondasi. Pemain naturalisasi yang sudah tersedia menjadi bagian dari fondasi tersebut, sementara nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, jika prosesnya benar-benar terrealisasi, bisa menjadi tambahan kepingan untuk memperkuat proyek tersebut. Piala AFF menjadi ruang evaluasi. Piala Asia 2027 menjadi ujian level Asia. Setelah itu, setiap pertandingan akan menjadi bagian dari perjalanan menuju satu target utama, membawa Indonesia kembali bersaing untuk tiket Piala Dunia 2030. Dan pertanyaan besarnya sekarang adalah, siapa pemain yang akhirnya mampu memenangkan kepercayaan John Hertman? Apakah para pemain naturalisasi yang sudah ada? Apakah pemain lokal akan merebut tempat utama? Atau justru tiga nama baru seperti Struijk, Ulrich, dan Zandbergen yang nantinya menjadi kejutan terbesar dalam proyek Garuda? Jika semua kepingan berhasil disatukan,
Bukan tidak mungkin kita akan melihat timnas Indonesia dengan kedalaman skuad yang semakin kuat dan semakin sulit diprediksi lawan. Inilah ujian awal Garuda. Bukan sekadar untuk menjadi Raja Asia Tenggara, tetapi untuk membangun fondasi menuju target yang jauh lebih besar, Piala Dunia 2030.